Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Nah, berjumpa kembali bersama Kak Dika dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang median, dan modus data. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan adik-adik dapat memahami pengertian median, dan modus. Kedua, adik-adik dapat menentukan data tunggal dengan tepat. Yang ketiga, adik-adik dapat menentukan median data tunggal dengan benar. Selanjutnya, adik-adik dapat menentukan modus sesuai data. Selanjutnya, adik-adik dapat menyelesaikan soal olimpiade tentang statistika. Yang terakhir, adik-adik dapat menggunakan strategi cepat dan cerdas dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan materi median, dan modus. Apakah adik-adik masih ingat tentang data? Mungkin adik-adik sudah pernah mendapatkan materi tersebut di kelas sebelumnya. Oke, di sini Dika memiliki sebuah data dengan nilai 70, 80, 90, 80, 100. Pertanyaannya, berapa nilai rata-rata kelas ini? Berapa nilai tengahnya? Dan nilai apa yang paling sering muncul? Itu ya adik-adik. Nah, inilah nanti yang akan kita pelajari lebih lanjut. Materi pertama yaitu mean. Mean biasa disebut sebagai rata-rata. Apa itu rata-rata? Rata-rata itu adalah hasil pembagian dari jumlah seluruh data dengan banyaknya data. Contoh menghitung min dasar gitu ya. Ketika kita memiliki data 6, 8, 7, 9, 10, nah kemudian diminta untuk menentukan min gitu ya, atau rata-ratanya, maka langkah pertama yang akan dilakukan adalah menjumlahkan data tersebut. Nah, jadi 6, 8, 7, 9, dan 10 kita jumlahkan seluruhnya. Setelah hasil jumlahnya ketemu, maka kita akan bagi dengan berapa banyak data yang ada. Nah, di sini data yang tersedia sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jumlah datanya ada 5. Nah, maka untuk menentukan min atau rata-rata, caranya adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Nah, ini 40 dibagi 5 sama dengan 8. Jadi rata-rata atau min dari data tersebut adalah 8. Nah, bagaimana adik-adik? Mudah ya? Nah, ini adalah cara yang cepat gitu ya, cara yang bisa dipakai untuk menemukan jawaban tercepat. Kita menggunakan teknik mengira gitu ya. Nah, karena data seimbang, ya, contoh ada data 48, 50, dan 52. Nah, karena datanya seimbang sekitar 50, mediannya langsung bisa kita tentukan yaitu 50. Kita ambil perkiraan gitu ya, nilai perkiraan. Ini jika nantinya adik-adik itu mendapatkan soal dalam bentuk pilihan ganda gitu ya. Kita bisa dengan cepat mengira-ngira min-nya. Tapi ingat, untuk jawaban yang paling tepat gitu ya, ketika nanti jawabannya
dengan range atau jarak yang sangat tipis, maka perlu namanya perhitungan secara menyeluruh. Gitu ya adik-adik ya. Contoh soal, tentukan mean dari 12, 15, 18, 21, dan 24. Ingat, cara yang tadi kita gunakan yang pertama adalah jumlahkan seluruh datanya. 12 ditambah 15 ditambah 18 ditambah 21 ditambah 24. Nah, setelah ketemu jawaban seluruhnya, kemudian kita hitung berapa banyak data dari data tersebut. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 data. Maka mean atau mean sama dengan, rata-rata sama dengan jumlah seluruh data, yakni 90, kita bagi dengan banyaknya data, yaitu 5. 90 dibagi 5 sama dengan 18. Yang kedua, yaitu median. Nah, apa itu median? Median merupakan nilai tengah. Maksudnya adalah nilai yang berada tepat di tengah-tengah sebuah data. Syaratnya sebelum kita menemukan median, yang pertama, data itu harus kita urutkan mulai data dengan nilai paling kecil sampai data dengan nilai paling besar. Setelah selesai kita urutkan, maka bisa kita tentukan mediannya atau nilai tengah dari data tersebut. Nah, kemudian yang perlu adik-adik ingat, jika datanya ganjil. Jika datanya ganjil gitu ya. Data ganjil itu bagaimana? Nah, data yang banyaknya data itu ganjil. Misalkan ada 3, ada 5, ada 7, ada 9, dan seterusnya. Maka nilai mediannya adalah nilai atau angka yang posisinya tepat berada di tengah-tengah gitu ya. Tepat berada di tengah-tengah sebuah data. Nah, yang kedua, jika data itu jumlahnya banyak, data itu genap ya, maka mediannya adalah rata-rata dari dua bilangan yang ada di tengah. Oke. Sebagai contoh data ganjil gitu ya adik-adik ya. Seperti ini contoh cara menghitung median. Nah, yang pertama di sini disediakan terdapat data ganjil gitu ya. Yang kedua ada data genap. Yang dimaksud data ganjil yang sudah Kak Dika sampaikan tadi seperti ini. Nah, ini ada data dengan banyak 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini data ini ada 5 data gitu ya, ada 5 bilangan. Nah, sehingga data ini termasuk data ganjil karena terdiri dari 5 data gitu ya. Sedangkan yang kedua ini datanya genap. Nah, karena jumlahnya data ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Maka untuk menemukan median, seperti yang sudah ketika bahas tadi, untuk menemukan median dengan data ganjil, maka datanya langsung
kita ambil bilangan yang berada tepat di tengah-tengah, gitu ya. Sedangkan median dengan data genap, maka kita ambil dua bilangan yang ada di tengah, kemudian kita rata-rata atau kita bagi dua. Bagaimana maksudnya? Maksudnya seperti ini. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 data gitu ya. Kita hitung dari kiri 1, kemudian kanan 1, 2, kemudian 2. Nah, di sini 3 gitu ya. Nah, maka ini merupakan bagian tengah. Jadi, kalau seperti ini bisa langsung kita ambil. Gitu ya. Oke. Yang kedua, jika genap seperti ini, caranya sama sih. 1, ini 1, 2, ini 2. Nah, di sini ini bagian tengahnya, gitu ya. Maka kita ambil dua-duanya, kemudian kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan seperti ini, kemudian kita bagi dua. Nah, hasilnya 7. Nah, materi yang ketiga adalah modus. Nah, modus adalah nilai yang sering muncul dalam data tersebut, gitu ya. Bukan yang paling banyak nilainya, tapi yang sering muncul, gitu ya. Nah, modus ini nantinya bisa terdiri dari nilai tunggal, gitu ya, atau bisa terdiri dari lebih dari satu. Jika data yang muncul itu sama, gitu ya. Nah, contoh modus. Disediakan sebuah data yaitu 3, 5, 3, 7, 9, 3, 5. Nah, jika kita perhatikan di sini kita mendapatkan angka yang sering muncul gitu ya. Yang sering muncul atau yang banyak muncul yang menurut ini angka 3. Nah, angka 3 ini muncul sebanyak 3 kali. Nah, untuk 5 ini munculnya hanya 2 kali gitu ya. 7 hanya muncul sekali, 9 sekali. Maka modus dari data tersebut adalah 3. Sekarang kita lanjutkan dengan latihan soal. Data nilai 10, 12, 14, 18, 16, 18, dan 20. Nah, tentukan mean, median, dan modusnya. Nah, yang pertama yang kita akan tentukan atau yang akan kita cari adalah mean-nya terlebih dahulu, gitu ya. Mean. Nah, maka kita jumlahkan dulu. Nah, 10 ditambah 12 ditambah 14 ditambah 16 ditambah 18 ditambah 20. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ada 6, nanti ini kita bagi dengan 6. Mian gitu ya. Nah, oke. Nah, jika kita lihat itu ya adik-adik di sini ada angka genap semuanya. Nah, ini lebih mudah kita menjumlahkannya. Nah, yang pertama kita pasang-pasangkan saja seperti ini. 16 kita jumlahkan dengan 16, 18 kita jumlahkan dengan 12, 10 kita jumlahkan dengan 20. Ya, karena di sini semuanya penjumlahan, jadi bisa kita lakukan hal seperti itu. Nah, 14 tambah 16 adalah 30, ya. 18 tambah 12 juga 30, 10 tambah 20 juga 30. Maka 1, 2, 3. Ada 30 sebanyak 3 kali, gitu ya. Kita hitung saja 30 kali 3 sama dengan 90 dibagi 6. Maka kita temukan 15 rata-ratanya. Oke. Mian rata-ratanya 15 gitu ya. 1 sudah kita temukan, miannya sudah. Kemudian di sini ya kita kita sisihkan jadi mian
sama dengan 15. Nah, sekarang median. Nanti adik-adik, data ini harus kita urutkan dulu. Nah, Kak itu sudah urut. Oke, karena di sini sudah urut, maka tidak perlu kita urutkan lagi, langsung saja kita tentukan nilai tengahnya gitu ya, median. Ingat tadi jumlah datanya berapa? Jumlah datanya ada 6 gitu ya. N-nya sama dengan 6, N atau jumlah data. Nah, sekarang kita hitung X N gitu ya, dibagi 2 ditambah XN plus 1 gitu ya, dibagi 2. Ini nanti hasilnya kita bagi 2 lagi. Kenapa Kak seperti ini? Karena datanya genap gitu ya. Maka kita nanti butuh 2 unsur. Nah, yang ada di tengah XN, N-nya kita ganti dengan 6. Jadi 6 per 2 ditambah 6 tambah 1 gitu ya. 6 tambah 1 per 2 dibagi 2. Oke, untuk yang ini gitu ya. Ini Kak Dika mungkin keliru menulisnya supaya Anda bingung. Seperti ini nulisnya. Oke, ini utuh itu ya satunya. Jadi di sini 6 bagi 2 jawabnya 3 ditambah 3 plus 1 gitu ya, bagi 2. Nah, di sini X ya, X-nya jangan dilupakan. Kenapa ini tidak ditulis X? Karena untuk perhitungan supaya lebih mudah. Di ini 4 itu ya, X3 ditambah X4 per 2. Nah, sekarang X3 ini dan X4 ini kita ganti dengan data. Nah, dengan bilangan yang ada di data ini. Kita hitung X3, berarti data yang ada di posisi ketiga gitu ya. Ini 1, 2, 3, 14. Nah, di sini 14 ditambah X4 setelah 14 berarti ini ya. Nah, ini 16 per 2. Jawabannya 30 per 2 yaitu 15. Oke. Median sama dengan 15 juga. Sekarang kita tentukan modusnya terakhir. Nah, modus. Oke, karena di sini datanya cuma kecil gitu ya, sedikit, ada 6 anggotanya, maka langsung bisa kita tentukan modusnya, nilai yang paling sering muncul jika ada gitu ya. Ingat, modus itu ada ini loh gitu ya, jika ada. Jadi di dalam soal itu mungkin modusnya juga tidak ada. Kenapa kok modusnya tidak ada? Yang pertama, data itu tidak bisa kita hitung karena seluruh anggotanya memiliki jumlah yang sama gitu ya. Nah, contohnya ini. Nah, ini kan 10 itu ada 1, 12 juga ada 1, 14 ada 1, 16 ada 1, 18 ada 1, 20 juga cuma ada 1. Jadi semua data ini memiliki jumlah yang sama gitu ya. Maka modusnya tidak ada. Nah, jadi itu adik-adik ya yang dapat kita pelajari hari ini untuk menentukan nilai min, median, dan modus pada sebuah data dasar atau sederhana. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita lanjutkan pertanyaan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.